Catherine Solingsek. Solingseker. So, Lanjut. bismillah. Oke, kita lanjutkan ke materi kita, yaitu materi pembelajaran. Pada pertemuan awal diadakan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, di mana dibahas masalah waktu jam kedatangan mahasiswa ke kampus. Kemudian diadakan kesepakatan jam berapa masuknya. Misalnya contoh pukul 8, mahasiswa karena jauh dia meminta mundur waktu jam 8.15. Makanya kontrak perkuliahan ini dimulai dengan adanya interaksi antara pihak dosen dan mahasiswa melakukan kesepakatan pelajaran. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita memulai dari pengertian hukum dagang dan sejarah hukum dagang itu sendiri. Pembahasannya itu menjelaskan pengertian dagang, sumber hukum dagang, serta sejarah hukum dagang dan sistematika komplementasi hukum dagang. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ketiga, di mana dibahas masalah perantara dalam perdagangan. Di dalam perantara perdagangan ada beberapa bentuk, yaitu satu, bentuk perdagangan; kedua, bentuk perdagangan; ketiga, perantara perdagangan itu sendiri. Di mana di dalamnya dijelaskan bahwa pengertian perusahaan dagang menjelaskan jenis-jenis perantara perdagangan, pengertian perantara perusahaan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita lanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat membahas masalah perusahaan dari beberapa hal. Pengertian perusahaan itu sendiri beserta unsur-unsur dari perusahaan itu sendiri. Pembahasan masalah perusahaan itu sendiri serta pembagian jenis-jenis perusahaan dan unsur-unsur dari perusahaan itu sendiri dan pengertian perusahaan itu sendiri. Kemudian kita lanjut next ke pertemuan kelima, yaitu menjelaskan bentuk-bentuk dari perusahaan, yaitu satu, perseroan atau max half; kedua, perseroan firma atau FA, VOC; ketiga, perseroan komanditer atau CV yang biasa disebut dengan CV; keempat, perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT; serta kelima, bentuk-bentuk usaha milik negara. Itu yang termasuk dalam bentuk-bentuk perusahaan. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini kita membahas masalah kepailitan. Apa itu pailit? Pailit itu adalah di mana sebuah perusahaan atau usaha yang di mana mengalami kerugian besar atau kategori mau bangkrut, ya. Kemudian materi itu selanjutnya dijelaskan bagaimana sejarah kepailitan itu sendiri, akibat dari kepailitan. Ya, kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 kita akan membahas masalah bagaimana golongan orang-orang yang berpiutang dan cara pengurusan harta pailit. Artinya ini perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan, ya. Istilahnya biasa dikatakan itu hampir gulung tikar, ya. Di sini kita membahas pembahasannya, yaitu golongan-golongan yang berpiutang serta bagaimana cara pengurusan harta pailitnya. Bagaimana, apakah masih ada yang bisa diselamatkan dari kepailitannya itu sendiri, atau apakah perusahaan atau usahanya mau dialihkan ke orang lain supaya tidak habis betul, ya. Kemudian kita bahas masalah selanjutnya di pertemuan ke-8, itu diadakan mid semester, mid pertengahan, ya. Mid pertengahan itu diadakan di pertemuan ke-8, di mana materi 1 sampai 7 akan di-midkan pada pertemuan ke-8. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-9, digabung ke pertemuan 10, karena di sini materinya ada beberapa yang harus dijelaskan, seperti kita menjelaskan masalah hak cipta, paten dan merek, dan di mana di dalamnya nanti kita akan suruh mahasiswa berdiskusi
dan memberi contoh gambar yang mana dikatakan itu merek dalam sebuah merek dagang. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 11 dan 12. Di sini pertemuan 11 dan 12 kita akan membahas masalah konsolidasi, 2 pengertian merger, 3 pengertian akuisisi. Ini juga terjadi dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan apabila satunya bangkrut, ada yang mau merger, maka diadakan 1-2 perusahaan dan melikuidasi satu perusahaan lainnya. Kemudian kita lanjut pertemuan 13 dan 14. Pertemuan ke-13 dan 14 ini, sini mengajarkan masalah surat-surat berharga. Surat berharga legitimasi Wesel, di mana dijelaskan bagaimana contoh surat-surat berharga itu dan contoh Wesel kepada mahasiswa untuk mereka dapat mengenali betul yang dimana yang bisa dikatakan Wesel dan surat berharga lainnya. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15, di sini kita kembali membahas masalah pengertian surat sanggup, cek kwitansi atas tunjuk promes dan tunjuk bilet giro. Di dalamnya dibahas masalah surat kepailitan seperti surat sanggup, cek kwitansi atas tunjuk, promes atas tunjuk serta bilet giro, di mana dibahas di dalam sini adalah masalah-masalah persuratan, masalah-masalah surat yang mana surat-surat tersebut adalah surat-surat penting yang tidak sembarang orang bisa buat, ya. Seperti cek hanya bisa diambil, cek berbentuk segini kecil dan itu ada tanda tangan pemiliknya. Jadi apabila orang lain menggunakan itu maka itu dianggap salah, ya, palsu, karena pada cek itu ada tertera nomor kwitansi beserta tanda tangan pemiliknya apabila mau dicairkan. Kemudian ke pertemuan ke-16 itu mid akhir, di mana mid ini adalah ujian akhir semesternya mahasiswa untuk menilai mahasiswa dalam hal penilaian selanjutnya, misalnya nilai A, B dan C, D dan serta error. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cukup nih. 7